sobat sekalian, selamat datang di channel ini. Sebelumnya kita sudah membahas chapter 343, yang dimana pada chapter tersebut kita mendapati reaksi pahlawan setelah takluknya Dabi. Akan tetapi tentunya reaksi All For One tentu tidak tenang mendengar kabar tersebut. Hingga akhirnya di chapter 354 ini, All For One kini berusaha membalikan keadaan dengan cara menyerang para hero secara membabi buta. Tapi bukan berarti para hero tak ada perlawanan, sebab di chapter ini sosok yang tak diduga-duga akhirnya ikut nimbrung menghajar All For One. Nah, siapakah dia? Di konten kali ini akan kita review chapter 354. Tapi sebelum lanjut, subscribe channel ini biar admin makin semangat buat kontennya. Dan mari kita mulai. Perlawanan All For One. Chapter dibuka dengan flashback yang dijelaskan oleh Hawks, yang mana pada flashback ini Hawks sedang mendiskusikan perihal mengincar mesin yang All For One miliki di kepalanya selama ini, yang disinyalir kalau All For One tak bisa melakukan aksinya dengan efisien jika mesin yang di kepalanya tak dilepaskan. Dugaan Hawks ini kemudian semakin didukung dengan beberapa bukti fakta bahwa All For One pas sebelum masuk ke Tartarus maupun keluar dari Tartarus rupanya tak bisa lepas dari mesin yang membantunya untuk bernafas. Dan ini rupanya menjadi incaran Hawks di perang antara hero versus villain yang sedang berlangsung saat ini. Best Jeans tentunya memperingatkan Hawks akan tujuannya yang mengincar mesin yang ada di kepala All For One, yang tentu Hawks lakukan ini semata-mata untuk mengawasi tindakan All For One yang akan berisiko lebih jauh, yakni tindakan All For One yang memungkinkan dirinya untuk mencuri quirk dari kubu pahlawan yang jumlahnya sangat terbatas. Artinya Hawks di sini berusaha untuk mempercepat mengeksekusi All For One guna untuk melindungi kapasitas pahlawan yang ada pada kubu pahlawan. Ya, namanya juga hero peringkat nomor 2 ya kan, pasti dia bertanggung jawab penuh atas kemenangan anggota. Kembali ke masa kini, saat ini terlihat Endeavor dan Hawks berusaha untuk menyerang All For One secara langsung. Tapi All For One dengan cepat melempar quirk yang ada di tengah jarinya untuk segera menebas Endeavor dan Hawks. Tapi hampir saja terkena serangan All For One, Endeavor kemudian memakai jurus Hell Curtain untuk memblokir serangan plasma yang dilakukan oleh All For One. Dan dengan waktu singkat, Hawks memanfaatkan momentum dinding api dari Endeavor untuk memunculkan pisau dari sayapnya untuk mengincar kepala All For One. Tentu saja All For One tahu kalau Hawks ini sengaja memanfaatkan momentum tersebut untuk sekali lagi membuat All For One lengah dan kembali mengincar kepalanya. All For One kemudian nyeletuk ke Hawks bahwa dia sebenarnya adalah yang tercepat. Tapi itu dulu katanya, karena sekarang sayap Hawks yang kondisinya belum sembuh sepenuhnya, maka kecepatan Hawks kini berkurang drastis. By the way, Hawks di sini masih mengincar kepala All For One ya. Di sini All For One juga menyinggung tentang Recovery Girl yang menurutnya tak berguna karena tak bisa membantu penyembuhan Hawks. Menyikapi hal tersebut, Hawks hanya tersenyum atas kondisi yang dialami sekarang. Sebab rencana awal dari memberi serangan pisau sayap tadi sebenarnya adalah untuk memberi kesempatan bagi Endeavor agar segera memakai jurus lain untuk segera mengeksekusi All For One. Di sini sedikit mengungkap mengapa Endeavor dan Hawks selama ini sedang menyibukkan All For One di atas udara. Hal ini karena untuk mencegah All For One memakai serangan shockwave di atas permukaan tanah yang nantinya ditakutkan akan membuat pahlawan yang sedang bertarung di bawah bakal tumbang dalam waktu singkat. So, maka dari itu, kini Endeavor memberi serangan lagi dengan jurus Burning Fist, suatu tinjuan api yang membuat All For One sampai kesulitan menahan panasnya. Dalam kondisi seperti ini, ternyata Endeavor merencanakan agar di kesempatan ini pula Hawks memiliki momentum untuk menebas kepala All For One. Tapi layaknya seperti dukun, di sini All For One mudah sekali dalam menebak pergerakan dari kedua pahlawan terbaik senegara Jepang ini. Yang mana All For One kini malah mengejek kinerja Endeavor yang seakan semakin lama semakin melemah. Ada apa ini sebenarnya? Sembari membakar All For One, Endeavor meminta Hawks agar segera menebas kepala Endeavor selagi kekuatan regenerasinya mengimbangi luka bakar yang ditimbulkan oleh serangan api dari Endeavor. Tapi yang namanya All For One ya kan, dia ini terus memprovokasi Endeavor dengan hal-hal tabu yang membuat Endeavor terguncang. Dimana kali ini dia menyinggung perihal pahlawan di bawah sana yang sedang berjuang menghadapi antek-antek All For One. Sedangkan Endeavor di sini malah fokus untuk mengeksekusi All For One, seakan mengabaikan apa yang anggotanya lakukan demi kemenangan pihak hero. Anyway, kalian bisa lihat Kinoko Komori dari kelas B sedang bersama hero yang kewalahan menghadapi villain di bawah All For One. Provokasi. Melanjutkan provokasi All For One tadi, kini dia berusaha untuk menggetarkan perasaan Endeavor dengan menyinggung pertarungan yang dilakukan oleh Dabi versus Soto. Yang mana menurut All For One sendiri, pertarungan Dabi versus Soto diumpamakan seperti pertarungan si manusia gagal versus si manusia yang dalam tahap eksperimen.
Buset, ucapan All For One jahat banget sih di sini. Tapi ya memang betul faktanya begitu. Tentu saja Endeavor berusaha keras untuk tidak terpengaruh akan ucapan All For One. Tapi di sini All For One terus bersikeras membuat Endeavor terguncang. Di mana kini All For One menyinggung soal hasrat Endeavor di masa lalu yang ingin mencapai kekuasaan di puncak pahlawan nomor 1. Tapi bukan hanya itu, All For One kemudian mengucapkan kalimat yang benar-benar membuat Endeavor syok berat. Nah, ucapan dari All For One ke Endeavor adalah menyinggung tentang Endeavor yang tak menemukan mayat Toya kecil pada saat insiden di Gunung Gungga. Yang tentu saja Endeavor syok berat setelah All For One mengucapkan kalimat tersebut. Yang artinya, menurut Endeavor berarti dulu si All For One jahanam ini ternyata ikut campur dengan insiden kebakaran Gunung Gungga yang Endeavor duga sebagai insiden yang menewaskan anak pertamanya, yakni Todoroki Toya. Ini bakal membuat syok Endeavor tentunya, karena Endeavor pada saat di insiden kebakaran Gunung Gungga tidak menemukan mayat Toya sama sekali, melainkan hanya menemukan sepotong rahang bawah Toya yang kemudian dikremasi. Dalam artian begini, jika All For One tahu kalau Endeavor tak menemukan tubuh Toya, lantas siapa yang mengambil tubuh Toya pada saat kebakaran? Ya tentu saja siapa lagi kalau bukan All For One. Alhasil dengan begitu, Endeavor juga akhirnya mengetahui fakta di balik hilangnya tubuh Toya saat kebakaran, dan juga mengapa Toya kini hidup kembali dan menjelek-jelekan nama Endeavor dengan mengambil sosok Dabi, sang villain kelas kakap, yang ternyata itu semua adalah perbuatan All For One yang sudah sejak lama mengincar kehidupan Endeavor dengan cara ikut nimbrung dalam masalah keluarganya. Buset, All For One ini kayak brengsek banget emang, sampai urusan keluarga orang dia ikut campur coy. Melihat Endeavor yang sedang syok mengetahui fakta tersebut, Hawks berusaha menyadarkan kembali Endeavor bahwa tugasnya di perang saat ini adalah untuk mengalahkan All For One. Dan Endeavor berteriak dengan lantang ke All For One atas kebenaran yang sudah dia ketahui. Tapi sudah terlambat cuy. Tujuan All For One mengguncang mental Endeavor tadi adalah untuk mengincar dadanya agar dapat digigit oleh tangan All For One yang kini berbentuk seperti monster. Ya, kini Endeavor kehilangan separuh tubuhnya hanya karena dia lengah terhadap pengaruh perkataan All For One. Nah, karena kini All For One memiliki keleluasan setelah terbebas dari Endeavor, kini All For One berniat untuk meledakkan tubuh Hawks. Sedangkan Endeavor di sini sudah tumbang setelah tubuhnya sebagian digigit oleh monster buatan All For One. Tapi hampir saja Hawks dibuat jadi bubur, tiba-tiba waifu saya Kyokajiro muncul dan menyerang All For One dengan serangan herbitual, sehingga ledakan dari All For One tadi dapat diblokir oleh serangan dari Queen Jiro. Tak lupa pula di sini Jiro sedang menunggangi Tokoyami. Maksud saya di sini memakai Tokoyami sebagai tunggangannya. Apa sih kata-kata yang tepat biar gak ambigu anjir. Bodo amat lah. Pokoknya di sini Tokoyami dengan menggunakan Dark Shadow sedang berada di atas udara untuk membantu pertarungan Hawks dan Endeavor versus All For One. Anjay, greget parah sih Tokoyami dan Jiro. Bisa-bisanya langsung datang menyerang Big Boss-nya anjir. Sontak saja Hawks langsung meminta ke Tokoyami dan Jiro untuk segera menjauh dari All For One. Tapi Tokoyami langsung membalas dengan berkata bahwa meskipun dia bukan Endeavor, tapi bukan berarti dia hanya diam saja melihat bosnya hampir dijadikan daging cincang oleh All For One. Mengetahui bahwa serangannya tadi digagalkan oleh pahlawan muda, All For One sekali lagi mengingat momen-momen di mana dia dan Yoichi adiknya sedang membaca komik superhero semasa kecil, yang mana menurut pandangan All For One, kedatangan karakter sampingan seperti Jiro dan Tokoyami hanyalah untuk menunjukkan seberapa kuatnya Raja Iblis yang mereka hadapi. Chapter 354 kemudian ditutup dengan Jiro yang membalas perkataan All For One dengan makian yang bunyinya kurang lebih seperti ini. Lu gak usah ngelantur botak, lu aja belum menang anjing. Dan chapter 354 pun selesai. Akhir chapter yang benar-benar plot twist kawan-kawan. Siapa sangka karakter seperti Jiro yang selama ini terlihat biasa saja, ternyata bakal secara terang-terangan menghadapi Big Boss dari pihak villain. Ini All For One cok yang dilawan, bukan krocok-krocok kayak apa gitu. Ini benar-benar nekat sih. Dan ya, bagi kalian yang sudah baca chapter 355, pasti tahu kan apa yang terjadi pada Jiro selanjutnya. So, mungkin ada konten detail. Jadi mungkin teman-teman bisa berpartisipasi untuk menuangkan poin-poin penting di chapter kali ini yang sekiranya bisa dibahas di konten detail nanti. Itulah pembahasan kita pada kali ini. Sanggap apabila ada yang kurang, request juga di kolom komentar untuk pembahasan selanjutnya. Dan akhir kata, see you next time.